dengan kejadian itu gue jadi mikir kayak zaman gue kecil main bola. Setiap ngambil tendangan penalti, pernah dengar nggak ngomongnya? Kasih mata. Mata tuh adalah titik paling berat bagian dalam bola. Oh matanya kita tendang. Matanya ditujuin ke itu. Jadi ibarat busur, dia lebih kencang pastinya. Matanya tuh yang mana kalau bola Pentil. Iya, tempat pentil. bola plastik? Kalau bola plastik tuh ada Yang pokoknya itunya beneran yang digaris keras, kayak gini. yang keras ya. Sakit banget tuh. Nah itu. Kalau si bola biasa ya. yang matanya, katanya gitu. Iya. Kalau kecil sih gue ngomong gitu. Kasih matanya. Nggak, itu maksudnya arahin ke mata kipernya kali. Bukan. Mata bolanya. Oh. Pertanyaan berikutnya. Ya silakan. Dari Berry Super League. Ada pertandingan dari Bali United versus Persebaya dengan kemenangan tim tuan tamu. Tim tamu. Dengan skor 3-1 untuk Persebaya. Celananya lepotan. Denko. MU Strain. Apa? Namanya MU Strain ya nggak salah ya. Yang mau cukur rambut Yang ya. mau cukur. Nah akhirnya dia mau cukur rambut nih Kalau kayaknya. yang kelima. Satu lagi ya. Kalau MU menang satu lagi, Iya. kita ngapain? Hah? Kok kita? Bener. Ayo. Kita pakai baju MU. Ayo bener ya. Halaman nih. Ayo. Ayo gua iya. Oh ya. Ya lu mah enak. Emang apa? Kan gua Milan. Sebuah Cerita kita. Belum tayang. Itu apaan sih? Kan tadi lagunya itu, lagu yang lagi sering kita dengerin. Iya kita sering dengerin. Undang Dona lah. Iya Donang lah. Undangnya Dona ya? Yang kata Wancoy, lagunya bagus kayak Cinderella gitu kan. Kayak cerita. Ya. Cerita kita. Storytelling. akan seperti di layar kaca. Dia mau ikutan lagi mutis. Susah. Tak masuk logika. Udah yuk. Ntar lu jernih nih kayaknya. HD nih. Yo. Coba berapa? Angka berapa? Woi. Kalau dari sisa jarinya 2. Itu dari saja. Siapa tahu dia 6 jarinya. Ternyata. Kayak empem temen gue tuh. Ada Siapa? main bola tendangannya Jago. akurasinya gila. Jempolnya 2. Pantesan. Jadi nendang bola akurat. Jempol kaki 2 bang. Iya. Gini. Ini ada gini satu lagi set gitu. Nggak itu aktif yang satu lagi aktif. Ya gue gak tahu, gak pernah gue Bisa pegang. gue goyangin. Sekeluarga, dia tuh sekeluarga. Bisa gini gak? Empem, ntar ada di komen dia paling empem. Jempolnya 2. Sekeluarga, maksudnya sekeluarga jempolnya 2. 3 berarti. Rata-rata keluarganya. Ada yang almarhum ada tuh, almarhum Baong. Tukang tongkol di Minang. Dia apanya? Profesinya ini banget ya. Profesinya kayak bisnismen. Profesinya SCBD banget. Betul setara Pamiruan. Enggak, dia apa? Tetangga gua aja. Ya enggak, apa yang berlebih? Jempol. Semuanya jempol. Tukang tongkol itu. Iya. Oh jempolnya 2 keluarga. Tapi emang dia jempol yang terakhir tuh kayak nggak kaku-kaku banget. Masih pakai sepatu tuh bisa ditekan banget lah. Lemas. Masih normal sepatunya. Oh jadi jempol yang itu lemas saja. Nah, kalau ada jempolnya yang keluar, berarti kan nggak mungkin sepatunya juga ngikutin ada jempol keluar satu. Pak itu apa ya Pak? Nggak bisa ditekan sama dia kayaknya. Enggak siapa kok temen lu kok yang pentilnya 3? Ada. Ada kan ya? Pentilnya 3. Temen lu. Dulu penyiar Prambors, produser Prambors, produser Darto. Oh, Dia pentil 3 kan ya? Aktif. Aktif 3-3-nya Dia Bang. aktif. Pentilnya 3. 1, 2, di bawahnya 1 ada. Nah itu sensitif juga kayak pentil normal. Iya normal. Dia aneh. Pentilnya 3. Ada teman gua tuh. Masih tonjokan ini. Dia bangga dong si Adam namanya Adit pakai D. Dia bangga dari gua dong 3. Ada 3. Kok anjing 6 ya?
Anjing Iya. 6, kucing 6. Jadi emang dia setengah anjing, baru anjing. Belum ing. Jadi kurang kemarin. 3, panjangnya hilang. Udah HD nih. Udah enak bang. Udah enak. Wanco habis kontrol karena kan kemarin operasi lasik kan. Habis lasik. Operasi lasik. Tadi dia kontrol. Tadi gue diliatin ini ya Chan, apa prosesnya. Dipakai itu pakai tusukan es balok gitu. Di rok Masa itu tuh enggak. Masa itu Terus begini. darah-darah syar gitu tuh. Sakit gak bang? Tadi bang. Oke. Pas prosesnya sakit. Enggak. Dibius gak? Sebenarnya sakit, tapi kalau di MEC Maya Pada nggak sakit. Ya. Emang sih. Biusnya pun beda bang ya. Biusnya disuntik kan. Kalau di rumah sakit kan dikit gitu. Kayak dirampok. MEC itu apa? Maya Pada Eye Center. Oh. Khusus mata. Khusus mata. Kalau khusus kaki ada nggak Maya pada? Food Center. MPCC. Tapi pelayanannya luar biasa bang. Pelayanan luar biasa. Kita disambut dari awal. Pican Dan nih lu mau jadi molasik katanya ya? Oh lu ngasih Cang? Mau Lu ya? pengen. Lu juga bang mang. Hah? Enggak. Gua nggak minus. Aku kasih kontaknya Gua ya. plus. Daniel namanya Daniel. Gue nggak minus. Gue cuman pengen ini aja. Apa namanya? MCU. Oh medical check up. Lu main di Jawa di mana Juga kemarin? sama. Mana? Maya Pada juga. Gue sih sebenarnya udah ditawarin Maya pada tapi belum waktunya belum pas Belum aja. pas. Iya. Belum pas. Tapi ini nih lasik itu gue Lasik. tertarik Asik sih juga Sabi sih. Chan. Bener Chan. Lu kayak baru hidup lagi tuh. Kayak baru lagi. Iya kayak baru hidup lagi. Gue ngerasa gitu. Karena gue bisa ngeliat. Karena Kemarin sih gue udah tawarin Karena- sama rumah sakit yang lain, rumah sakit kucing Indonesia apa segala macam. Tapi gue nggak mau, gue bilang no, gue nunggu Maya pada aja. Dan di Iya, udah gitu deket dari sini. Dan di MCU itu kan katanya orang-orang yang udah lasik itu jadi ketagihan karena pengen sekali lagi. Lasik! Iya. Udah pas sekali aja lasiknya nggak mau. Sekali lagi Lasik! Gile. Tapi enak ya bang ya, udah oke ya. Jadi rekomendasi nggak buat orang-orang yang pengen lasik tapi ragu, mendingan lu Aman lasik. ya lu. Iya. Menurut lo? Wancoy dari minus 10 sekarang plus 10. Aduh. Jadi cacat, Agak- malah jadi cacat. Kenapa jadi Celcius? Kalau saya lawannya masih oke, dingin dari panas ke dingin. Dua-duanya nggak oke. Lu dari minus 10 ya coy? Iya, jadi sekarang nol. Dari 0. Nol. Anjir. Jadi kayak mata baru lagi. Boy. Tapi emang putihan sih bang matanya jadi Iya, jadi putih ini ya. lebih putih dari yang ini kan Iya. pasti. Lu kan pas minus 10 kan suka pusing. Itu udah hilang. Hilang. Udah hilang. Berarti itu momennya. Pasti. Bener. Bisa dibilang pasti. Hari ini gua nggak denger Wancoy Gitu dong kayak. itu nggak gini. Nggak ada. Ya. Ternyata minus 10 bisa bikin masuk angin. Karena dingin. Minus 10. Celcius. Dingin. Balik lagi ke situ. Tapi bener bang ya, sangat rekomendasi buat orang yang Rekomendasi mau banget. kalau mendingan lasik dah gitu ya. Gue kalau misalnya nyetir malam nih biasanya lari mulu. Karena sorotan lampu biasa itu silonya gila-gilaan. Sekarang gue Orang nyetir malah lari. enggak penglihatan lari kabur. Kelihatan. Terus silo banget segitu. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Yang kiri nggak ada rencana, nggak bisa. Enggak, kiri kan gue silinder 1. Itu sih udah sesuai umur katanya nggak apa-apa. Kalau lu warna sih bang lebih ke warna. Apa? Jadi lihat lu tuh matanya kayak ends banget. Ini, Yang ini. ini iya. Iya mata-mata. Iya. Mata asli ini kan. Mata yang asli. nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Ternyata biru aslinya mata lu ya. Agak. Dia kok jadi biru? Emang iya jadi biru. Kaget ya. Kayak keramik tempat wudhu kalau gitu. Oh, gue sih jadi kepikiran sih pengen Lu berapa? ngelasin. Iya. Gue minus 6 sama minus 5 gue. Oh iya. Ada plusnya tapi juga. Oh, harus Lasik lah ya. lasik lu. Kalau plus bisa dilasik nggak bang? Nggak bisa. Bisa. Hah? Bisa. Plus Lisak, bisa lisak dibalik. Kilas. Kilas. Oh ini plus dikilas saya dikilas. Mang dilasik juga mang. Enggak. Plus. Biar main bola enak ya bang ya. Kalau plus mah nggak ngaruh main bola gila.
Ngaruh kalau ada di sini dekat gini kan udah lihat. Buat baca tuh, plus tuh buat baca tuh. Gue cuma kemarin tuh takut aja maksudnya lebih tinggi lagi. Tapi emang Iya, benar. akhirnya memutuskan buat lasik emang terutama yang ini gue pusing mulu. Iya, Sekarang udah hilang tuh, Cok. nggak ada. Udah hilang. Gila. Panadol emang bikin sakit kepala hilang sih. Emang. Ada obat yang bagus banget tuh kalau lo sakit. Kita kalau mau naikin dia, kalau nggak ada angka barter lu mau nggak nerima Panadol? Diantar semobil gitu. Barter ya, ini Panadol nih semobil diantar lah. Buat apa? Buat mandi bola aja. Mandi bola. Bang, kita barter produk ya, Bang. Nih kita kasih satu ton, tapi udah dikupas. Buat apa ya? Tapi enak ya, seger lah. Itu awal kayak hidup baru lah, wajar. Betul. Apa hubungannya dengan sidekick? Gue jadi nonton highlightnya lebih seger lagi. Bener. Gitu. Bener. Lu nontonnya lebih nggak kelihatan. Karena sekarang di kita ini kita setiap weekend itu mulai mengingatkan satu sama lain. Guys, weekend nih nonton bola jangan lupa gitu. Jadi kayak weekend kemarin kan ada final futsal. Iya. Nah, jadi pada nonton semuanya. Wah, seru segala macem. Nonton di mana, Bang? Hah? Nonton di mana? Di handphone. Oh, iya. Di apa sih? Di Di TV lah, di TV ada di TV. Di TV Di TV kan dicari. di aplikasi ada. Ya, TV kan kecil jadinya gini. Iya, di aplikasi. Tadi Tapi sebenarnya- banyak pop-up gitu. Ya, itu link dari Dandi. Itu link. Tapi gimana nonton timnas? Ini gue perdana kan. Lu Nggak pernah nonton futsal kan? nggak pernah. Sama sekali nggak pernah nonton futsal. sering. Lu sering ya? Gue mah perdana. Jadi kayak kemarin semifinal-final tuh, wih seru juga nonton futsal ya. Jadi waktu 30 detik tuh lama. Iya, Kayak basket aja bener kayak basket. Betul. 30 detik tuh lama. Gaya bertahan futsal kan juga kayak basket soalnya. Iya. Setiap ada bola ini, nah pemain keduanya tuh udah nutup larinya yang orang ini nih, biasanya gitu. Tapi ya lawan Jepang gue nonton itu juga seru kan, bahkan di detik 30 ya 38 lah ya. Yang lawan Jepang tuh tinggal berapa detik lagi seri. Seri tapi untung menang. Iya. Nah, kemarin timnas futsal walaupun kalah di final lawan Iran. Tapi gue mau bangga. Gue juga bangga. Kalahnya Gua penalti bangga. juga kan. Kalahnya penalti juga dan Iran itu peringkat 5 dunia. Nomor 1 siapa? Iran. Iran. Ya, bener. Brazil lah. Brazil. Brazil. Tapi Iran itu nomor 1 di Asia. Dia kemarin juara Piala Asia ini kalau nggak salah ke-14. 14 kalinya. 14. Jadi emang didominasi oleh Iran. Nah kemarin kita tuh peringkat 24 kan. Yes. Jadi kalau bisa nahan imbang peringkat 5, bahkan bikin Iran tertinggal terus. 3-1 dulu. 3-1, 3 sama, 4-3, 4 sama, 5, 4, 5 sama. Ah gila sih. Dan gue mengacungkan jempol semua pemain futsal, tapi terutama ngelihat Habibie. Habibie. Habibie jago banget. Emang dia begitu berdiri gawang kayak udah penuh ya, badannya gede. Wah gila sih Habibie. Kalau nggak ada dia, kayaknya udah kebobolan berapa kali. Jago banget itu emang highlightnya kiper itu. Anak Bekasi. Anak Bekasi. Habibie. Nanti kita undang lah ke sini nih. Kita hubungin si Abang lah. Yes. Nah ya, ini kan dia bola gede. Bola gede. Bukan futsal. Kirimin roti. Kan pasti kan kalau Abang kan pasti Abang kan suka roti. Abang suka roti, kirimin roti. Roti. Kita kirimin tukang roti ke rumah Abang. bikin sendiri. Bang, mau tepung ini. Bang, izin dapur kita mau bikin roti buat apa? Iya tapi Habibie sih gila ya. Jago. Berapa kali pas udah masih 3-1, 3 sama itu berapa kali peluangnya si Iran itu berhasil digagalkan sama si Habibie itu. Tapi gue yang penasaran adalah di extra time dia diganti Nizar tuh, apakah capek atau cedera atau gimana ya? Cedera ya? Oh, diganti Nizar juga Gebok begitu ya. Gila kiper futsal tuh sakit ya. Berani ya? berani Oh, ya? bola Kan ya? kenceng banget tuh bola. Ditahan wih. Gue mah nggak berani gue. Tapi emang kelihatan sih, memang kalau kita ngomongin secara
fair play ya, fair gitu kita ngomongin secara fair. Play. Secara play. Antara fair dan play jadi play. Ya, tolong maaf ya, ini kan acara ada ditonton YouTube biar orang bagus nonton apa ada mau placement segala macam. Ini jadi ada kunci di sini. Ada orang mau ngiklan gitu loh. Kelihatan di tadi Kunci, ada kunci di situ. udah jelek banget. Nggak, itu titik buat placement. Di situ. Posisinya di situ. Ya kalau mau fair play, kita mau fair nilainya. Iran skillnya jauh di atas teman Indonesia. Tuh. Jauh. Betul. Secara Team play, udah team play, paham. mereka udah tahu mau ngapain. Kalau dengan kondisi kayak gini harus ngapain. Dan tenang banget ya. Iya. Tenang aja, tenang gitu. Nggak ada tuh yang gerabak-gerubuk ambil keputusannya itu bagus. Nah Indonesia itu beberapa kali memang kesalahan sendirinya banyak banget. Apalagi di detik-detik terakhir tuh, di menit-menit terakhir tuh agak banyak. Mental juga sih, Iya kan sih, mental. Dan yang jadi apa ya? Bukan yang jadi sedihnya adalah pas penalti kan kita sempat unggul kan. Ya. Sayangnya Penendang keempat Indonesia gagal. terus si penendang terakhir Israr juga gagal. Padahal Israr di pertandingan final kemarin dia hat-trick. Ya, betul. Dia mencetak hat-trick tapi pas gagal di penalti. Tapi nggak apa-apa sih kalau gua. Dan nah inilah buat masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola. Kalau masyarakat sehat nih, masyarakat sehat parah-parah. Enggak. Oh, enggak. Ini nggak usah lah menghujat-hujat kan Islam diserang kan. Ya. Wah makanya diserang dia. Jangan so pakai kaki kiri lah, apalah segala macam lah. Ya. Gila Emang dia kidal gimana? Tapi emang bola yang pas digeser itu tuh sama wasit nah, tuh. gue kan bilang kan di grup, gue punya analisisnya kenapa dia gagal penalti. Gara-gara itu wasit bukan ngerubah sih sebenarnya. Mungkin nggak digeser ya, cuman diberhenti. Tapi menurut gue, setahu gue Concern hilang. dari kayak gue anak gue nih diajarin ya sama SSB-nya kalau mau tendangan penalti, tendangan bebas, lu yang naruh bolanya. Karena lu tahu feel-nya, bolanya tuh udah harus tahu gitu. Lu naruh. Nah ini kan emang bola futsal tuh nggak mau diem ya, kan rata ya. Jadi gerak-gerak. Nah si Israrnya udah ambil ancang-ancang, itu boleh kayak ketiup AC Indonesia Arena, kegedean tuh Indonesia Arena AC-nya. Ketiup dikit, dibenerin sama wasit. Kalau gue jadi Istar harusnya, gue ambil lagi, gue yang ngeset. Biar gue feel-nya dapat gitu. Kalau gue, karena itu kan dipindahin, gue nggak tahu ya jadinya. Gue pas dipindahin sama wasit, ini mah kagak gol nih pasti, bener kagak gol. Dengan kejadian, walaupun itu analisa gembel aja ya. tapi enggak, dengan kejadian itu gue jadi mikir kayak zaman gue kecil main bola. Setiap ngambil tendangan penalti, pernah dengar nggak ngomongnya? Kasih mata. Mata tuh adalah titik paling berat bagian dalam bola. Oh matanya kita tendang. Matanya ditujuin ke itu. Jadi ibarat busur, dia lebih kencang pastinya. Matanya tuh yang mana kalau bola Pentil. Iya, tempat pentil. bola plastik? Kalau bola plastik tuh ada Yang pokoknya itunya- beneran yang digaris keras, kayak yang gini. keras, Keras ya. Sakit banget tuh. Nah itu. Kalau si bola biasa ya. yang matanya, katanya gitu. Iya. Kalau kecil sih gue ngomong gitu. Kasih matanya. Nggak itu maksudnya arahin ke mata kipernya kali. Bukan. Mata bolanya. Oh, iya makanya setelah digeser gue bilang ini mah gak gol, bener nggak gol. Cuman kita harus acungi jempol buat Adalah, apapun timnas itu ya. futsal luar biasa. Selamat. Udah menjadi peringkat kedua terbaik di Asia. Betul, ya gila loh, sampai bisa menahan juara dan yang dominasi di Asia Iran tuh bu. Ya kalau lo pada nonton kelihatan kok gap kelasnya tuh Ya. masih kelihatan gitu. Iran tuh benar-benar di press, dia tahu mesti ngapain. Tenang ya? Iya, jadi kalau lo di press, temen lo dua di press juga, apa yang lo harus lakuin. Nah, itu kayaknya kayak rumus itu mang kayak apalan. Tapi kayak main futsal itu gue baru nonton, gila itu permainan sepak bola tapi dengan full body contact ya. Ya full body contact dan bener-bener decision makingnya tuh diuji banget itu. Lo mesti ngapain? Buset, gue kan nonton tuh. Gue nonton sisa 14 menit pertandingan tuh nggak salah. Karena baru diingetin di grup kan, karena gue nonton bola MU, gue bilang bukan. Futsal, gue nonton. Gila lama banget itu. Lama. Berasanya, gila dalam 1 menit
mungkin udah bisa jadi 2 atau 3 peluang. Bener aja tuh Iran berapa kali punya peluang bagus dan untungnya kiper kita tuh. Wah jago banget. Ada main di luar nggak sih main futsal kita? Main di luar negeri itu. Timnas klub luar negeri futsal tuh ada. Real Madrid ada futsal. Ada. Barcelona itu ada futsal Barcelona. Oh. Belum ada ya pemain Indonesia yang main di luar ya? Ada ya? Tapi udah balik lagi si Eva. Oh, kenapa baik lagi? Capek kali ya? Tapi gua ngeliat dengan apa yang mereka tahu lah ekspektasinya orang pengen Indonesia juara dan iya. mereka juga punya ekspektasi itu. Jadi ya mungkin mempengaruhi sedikit tuh ke mentalnya. Gue juga harusnya itu. Walaupun kan nanggung ya satu lagi gitu. Juara. Tapi makanya WNI itu nggak boleh bahagia ya WNI ya. Apa-apa kasih gua itu nanggung gitu, nanggung ya. Selalu Jadi WNI itu nggak klimaks. Iya. Kayaknya jadi WNI itu nggak boleh bahagia apalagi gitu. Nggak jadi. Iya kayak kita. Aduh dikit lagi sama juara. Gagal tapi terlepas itu kalahnya menurut gua terhormat sih kalahnya. Kalahnya kalah adu penalti sih. Ini gila sih. Dan sempat Udah tinggi. menang 5-4 itu gila sih, Mang. 3-1. 3-1 di babak pertama. 5-4 lah itu gila abis. Itu kan pas kejebolan disamain 4-4 kan. Lo bayangin aja secara mental kalau kita di situ udah wah anjir udah Gue pas 5-4 itu kan udah extra time kedua kalau nggak salah ya. Iya. Gue bilang menang nih menang. Gue pikir juga menang. Wah menang nih. Kayaknya pemainnya juga selebrasinya udah wah menang. Nonton kan lo? Kagak, di jalan gue. Oh manggung lah. Lupa gue. Kan dia bilang dia nonton Arsenal aja mendingan nonton Oh Arsenal. iya Arsenal. Jadi kita tiap minggu weekend tuh bagi-bagi. Bagi-bagi tugas, siapa yang nonton siapa yang nonton siapa. Jadi Wanjo nonton Arsenal. Iya, karena lawannya Sunderland. Oh. Ya selamat lah sekali lagi buat timnas Indonesia, timnas Indonesia. Selamat. Semua ini beneran dari runner up itu kita udah bahagia Ya. banget lah. Kayak ada hal baik yang kita terima di awal tahun tuh. Wah gila sih. Sekali lagi, terima kasih buat timnas futsal Indonesia. Betul. Jangan mau kalau diajak gabung PSSI. Emang di bawah pacar sih gila. Gimana sih lu? Jangan mau. Gimana sih lu? Beda. Sama. Nah, katanya mau diajak. Under PSSI. Di bawahnya. Iya. Karena Piala Dunia Futsal kemarin digelar tahun 2024 di Uzbekistan dan dimenangkan oleh Brazil, makanya Pak Erick Thohir pengennya futsal tahun depan ada di Piala dunianya. Piala Dunianya ada di Indonesia. Karena kan- habis Piala Asia tahun 2020. Setelah bapak lah. Lo suka ya? Sama siapa? Itu? Enggak gue suka. Ya gue berharap cuman sebagai rakyat Indonesia, sebagai fans bola pengen Indonesia tuh berprestasi gitu aja. Tanpa ada campur tangan Pemerintah. politik Politik. gitu loh, Mang. Iya. Betul. Ya. Tanpa dipolitisasi atau gitu-gitu. Betul. Ya. Ya dong semua harapannya begitu kan. Ya. Jadi Pak Erick fokus di angkat besi aja lah. Misalkan udah main pora. Goblok. Nanti kita undang lah dia. Boleh? Ya. Gue pengen salim sama Pak Erick. Pak makasih atas sumbangsi Bapak terhadap negara. Jadi baik. Baik. Ya bilang baik. Undang baik. Saya mau undang kalian berangkat ke Italia nih. Oh dengan senang hati Pak. Saya siapin dulu jaket. Aku nggak mainlah ke Oxford. Ke Inggris. Ke PD ya? Ke PD ya. Oxford United. Main ya. Boleh, Pak, saya pengen lihat Konak. Oh iya benar. Ketemu Konak Pak. Saya pengen Konak Pak. Saya pengen lihat orang Konak. Nah kita seperti biasa bakal update skor dulu. Yoi. Dari Ada BRI dulu, Liga BRI 1. Super League, ya Liga 1. Ada Persib Bandung melawan Malut United yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan 2 gol. Haye lewat titik putih dan juga Sadil Ramdhani. Nah ini Waduh, gua nonton nih, asli. ini penalti sama Haye, terus Tom Haye diganti keluar sama Sadil langsung golin. Ya. Wah, Oh, iya. gila. Nih, tapi jadi kontroversi karena banyak yang bilang si Robby Darus itu diving. Penaltinya tuh harusnya nggak penalti lah gitu. Bahkan asisten manajer atau asisten pelatihnya Malut dia sempat komen kalau ya ini wasit tidak seimbang, tidak adil gitu. Banyak memberatkan tim tuan rumah dan yang lain. Ya.
Kalau gua ngelihatnya jadi pas penalti itu emang itu kayak nggak kelihatan kan di VAR tuh. Ya. Nah ini masukan juga nih buat Liga 1, buat stadion-stadion dan semua yang jadi tuan rumah. Itu kalau bisa kamera itu harus ada di semua, kan udah pakai VAR. Kamera itu harus ada semua angle gitu. Nah kemarin tuh VAR, si wasitnya dari Jepang nih. Oke, ngecek VAR-nya. Set, nyamperin. Oke, lihat satu angle. Oke, coba cari angle yang lain. Nggak dapet, kameranya kosong. Lah nggak dapet. Lah Iya. gimana? Gila. Jadi dia cuma ngambil satu dari angle itu doang. Oh berarti dengan VAR masih ada juga tuh celah celah. ya? Jul, Ada Jul. celah. Indomie Jul. Bilang Jul, Indomie goreng. Kuah deh. Dan Berapa? kuah tuh pakai saus ya. Pakai saus. Ini enak banget. Ini ada lagi nggak? Habis itu udah Ya udah ini refill. buat makan mie mah. Kopi boleh dah. Kopi. Hitam. Ya. Kopi tuku ada di kulkas satu, ambil sini. Gua Indomie gua pakai saus langsung. Pakai ngacot-ngacot sama kecap dikit. Dua gua double. Mie-nya double. Ininya double. Lo Udah habis 2 enggak? Kamu? lo nggak bang? 2 bisa. Bisa gua 3 gua bisa gua. Buset. Indomie bisa kali. Masuk sini. Ya, dimasakin. Oh. Ya sini juga bisa. Iya. jadi kalau ngomongin tadi lagi VAR-nya tuh kayak nggak kelihatan di mana-mana gitu. Dan gue tuh mikirnya ini mah pasti nggak dikasih penalti karena tipis banget nggak jelas gitu. Akhirnya tapi wasit menunjuk beranggap itu adalah pelanggaran jadi penalti buat buat Persib Dan gue gini mang, gue kan nggak tahu nih Sadil Ramdhani di mata fans Persib value-nya seperti apa dengan perjalanannya dia sama ini. Sebenarnya masih dianggap salah satu pemain kuncinya Persib masih mang. sebenarnya dia kan tetap kalau misalnya kalau menurut gua jadi pemain inti tuh agak berat. Tapi dia memang jadi Super sub. ya super sub atau squad depth aja. Jadi squad player aja. Jadi Tapi untuk dengan- gantiin Iya, kayak- siapa? Ya misalnya kayak Tom Haye yang udah habis kayak menambah kan Sadil punya kecepatan, punya insting yang baik. Iya. Jadi menambah daya gedor yang lebih baik di saat pemain lawan juga udah mulai kendor gitu. Nah ini kan udah di match kedua kalau nggak salah Sadil masuk langsung kasih impact gol. Bener nggak? 2 ya? Kedua Kalau nggak salah iya. Yang waktu itu kan yang pertama yang lawan Persik dia ngegolin tapi habis itu langsung kartu merah kan. Iya. Nah ini gua ini mah. Oh, mau. Iya donat yang donat Genzi itu donat. Brownies juga Donat nanti apa brownies sih? strawberry. Donat Genzi. Apa sih namanya? Bahagia. Donat bahagia. Asli, punya temennya deh, Dona Mola. Makanya undang Dona Mola sini lah. Emang ya. Iya, tadi Dona cerita ke gue. Oh dia Di punya toko di mana? Dia bilang, Chan ini punya temen gue Chan gitu. Oh iya. Hah? Nggak ditelepon. Oh, lu akrab banget. Karena Pican lagi bikin lagu sama Dona. Donat kebab. Wah ini enak banget ini. Oh iya. Ih enak banget bang. Ini ada yang, gue sih demennya yang ini nih, gue nih ya. Tapi ini menarik sih. Oh ini flat nih. Enggak ini Susu Denko. Emang iya? Iya. tapi ribet makannya. Maksudnya banyak dari tumpah-tumpah pasti. Gua coba. Edan sih. kayak makan nasi. Boleh mana bang? Enggak gue mah. Kan lu makan mie. Desan. Enggak apa-apa lah udah. Oh iya gue makan mie ya. Kata emak gue juga itu podcast bola bukan podcast bola itu mah podcast makan. Asli. Malah nonton bang. Nonton. Enggak, habis ini habis itu nih. Enak banget asli. Alah kalah. Jadi Sadil masih ngasih Masih. value yang lebih buat Masih menurut gua apalagi sekarang kan Umur berapa sih Sadil? Sadio masih 20-an? Kayaknya di bawah 30 deh. Harusnya masih di bawah 30 ya. Tapi kemarin gue tuh berharap setelah 2-0 atau 1-0 itu gue berharap si sakit emang enak banget. Gue diabetes saya gue jadi nggak berani banyak-banyak. Wah ini enak banget bang.
Gue gak mau. Tadi udah gue, makanya agak ribet tuh tumpah-tumpah gitu. Nah, Sadil, balik lagi ke Sadil. Yang gue pasti berharap kemarin jadi debutnya si Levin Kurzawa. Dia gak main apa? Nggak main Levin Kurzawa, tapi emang kayaknya secara match fitness belum cukup lah, karena kan dia udah lama nggak main juga kan. 6 bulan gak main kemarin dia? Iya kan dia belum ada klub dan segala macam, jadi match fitnessnya kayaknya belum cukup. Jadi gue nggak tahu nih, karena kan Persib hari Rabu besok besok Selasa akan ketemu sama Ratchaburi di ACL 2. Oh, Jit Lada, ketemu Jit Lada. Restoran ya? Iya itu, Ya? restoran Thailand. Kalau Ratchaburi ada yang apa ya? Raca doang. Tapi yang paling susah, tim Thailand tuh bagus-bagus ya, susah lawannya, apalagi santai, itu susah banget tuh dilawan. Santai Neko Kasar. 11 tik 21. Santai. Oh, kalau Oh, santai. Anjing. Dan kemenangan Persib ini mengukuhkan Persib dengan tim paling sedikit kebobolan karena membuat kemarin 2-0 clean sheet lagi tuh Teja Paku Alam. Dan akhirnya bolanya Teja Paku Alam ya. Paku Bumi kali. Dan kemarin membuat Persib tetap bertengger di puncak klasemen. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Dari Berry Super League. Ada pertandingan dari Bali United versus Persebaya dengan kemenangan tim tuan tamu. Tim tamu. Dengan skor 3-1 untuk Persebaya. Celananya lepotan Denko. Habis main di pantai. Celananya lagi syuting. Enak kan, tapi repot ya. Iya repot sih emang, tapi enak banget anjir. Tim tuan tamu. Baru tuh komentator, aduh bungkus lagi. Bali kalah Bali ya sama Persebaya. Ya. Antongin yang kaos seduh. Sisanya salah satu. Aduh, astagfirullahaladzim. Bali United kalah 3-1, gol Persebaya Mitrevski, Suaib dan Perovic. Ya. Dan ini membuat Persebaya 13 laga belum terkalahkan. Belum pernah kalah. Kemarin gue lihat BRI Liga 1 peringkat apa klub-klub yang bertanding. Oh, berarti tim gede semua loh bang. Oh, ya? Tim terkenal semua gitu. Persib, Borneo, Persija, Malut, Persebaya, Ya. Persita, PSIM, Bali United, Arema, Bayangkara, Persi Kediri, Dewa United, PSM, Madura. Memang iya. Iya, Semen Padang, Persija, Persis Solo, gede-gede ya tim-tim gede semua yang pernah jadi raksasa di Liga Indonesia semua lah ini. Tim-tim dengan fans yang banyak. Iya, fansnya banyak gitu. Ini belum ditambah PSMS Medan. Dan pertanyaan berikutnya, Ada pertandingan antara Bayangkara versus Borneo dengan kayaknya harus skor- lasik lagi deh. Enggak, dengan lidah. Lidah gue pendek. Pertandingan Bayangkara lawan Borneo dimenangkan oleh Borneo dengan skor 2-1. 2 gol Borneo dicetak Komang Teguh Putra dan juga dua-duanya orang lokal nih ya, Ihsanul Jikrak. Hah? Bener kan? Seneng tuh dia. Apa? Seneng tuh dia. Apa? Jingkrak. 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 Rambutnya jabrik loh kira. Anjing. Gue Bican ngumpetin ini di sini anjing. Ngumpetin ini di sini supaya dia buat makan mie. Makanya gue liat anjing. Pas gue ambil dia ngeliatin gue. Duh, ngomong. Mau makan mie Anjing. Pelit banget, pelit. Ya Allah. Gol Bayangkara dicetak oleh Embarga. Ada lagi pertandingan antara Persik Kediri lawan Dewa United. Dengan skor 2-1 untuk Persik Kediri dicetak oleh Ernesto Gomez dan juga John Toral. Sedangkan gol 1 semata wayang Dewa United dicetak oleh Vico. Adeknya Rispo. Beda. Nah ini nih yang
Aduh, ini pertandingan juga, aduh sayang banget. Tapi emang gue ada kerjaan kemarin, manggung di Bandung, jadi akhirnya nggak bisa menyaksikan pertandingan Persija Arema di mana? GBK. Padahal H-2-nya gue udah ketemu teman-teman Arema di Warkopolim. Mereka udah datang duluan karena emang bertemannya antara Situ ya. Jackmania dan Aremania kan. Mereka udah datang duluan H-2 dan gue udah ngobrol-ngobrol di Warkopolim kemarinan tuh. Terus Ada si Munif ada Munif. nggak ada ya? dia. Gimana Bu nih bos-bosan? Iya kan bos dia. Oh iya. Itu kayak supporternya deh yang ke Datang. itu. Apa? Terus Oh bisa kalah sih Persija. sangat nih, gue juga nggak nonton pertandingannya, highlightnya juga gue nggak nonton. Pas habis manggung, Menit akhir. menit akhir dua-duanya. Golnya Gabi itu pertama menit 80 berapa gitu. Kayak Dua-duanya kedua- Gabi. Dua-duanya Gabi, yang kedua. Yang kedua tuh masuk cas. Udah pasti tuh cas. Udah pasti yakin gua. Itu udah pasti tuh nggak mungkin kagak. Ini langsung Bang. Sini Bang, langsung sini Bang. Wah, kopi dulu, itu udah kopi aja. Wah, tuh ada kopi hitam nih, udah ada susunya, Chan. Ikut mesen di. Oh iya, Bang. Elah lama banget. Abang kelamaan itu. Ada ininya. Oh, iya benar. Pinter juga Ibang ya? gue. Udah tahu dia. Di brief. Di briefing pada tiga. Kurang. Belum diaduk dulu baru tahu lu kurang. Kurang tuh udah kelihatan. Bang, bawa ya Bang ini Bang. Ini pakai dulu dikit Bang. Udah lu ngomong aja jadi pada ngeliatin. Ini kan. Nggak ketutupan ibang juga. Dereng. Wah. Nanya Bang, siapa Ibang? Tuh. Ibang ada betisnya kecil. Iya lagi. Jadi gue liatin itu. Tapi sedikit ada insiden di Iya, ada insiden. akhir pertandingan antara Mauro Souza, pelatih Persija siapa? Mauro Souza. Iya. Bersama beberapa officialnya Arema juga, mau pemain Arema juga, jadi ada sedikit ribut lah. Oke. Terus ada pemain Arema yang kena lemparan botol, bukan botol apa sih? Botol air mineral lah. Air mineral. Katanya juga, tapi ya semua aman. Semua aman, sampai di luar stadion juga aman, nggak ada berita-berita heboh setelah pertandingan Arema versus Persija. Dan akhirnya sekarang klasemen sementara gimana coy? Yoi, Persib kokoh di puncak klasemen dengan poin 47, disusul posisi kedua oleh Borneo dengan poin 46, cuma beda 1 ya. Terus disusul Persija dengan 41 poin di peringkat ketiga. Dan Malut tetap ada di posisi keempat di 37 poin, dan Persebaya ada di posisi 5 dengan 35 poin. Enak banget lagi anjing, enak banget coy. Apa? Enak lagi. Enggak, gua Enak kan? bentar mau makan. Dinner ya sama Iya. Oh dia. Iya. Gimana? Soalnya kerjaan gue minggu ini full. luar kota, tapi selang-seling. Jadi lu gak ketemu sama dia? Jadi lu mau dinner. Ya, dinner aja ya. Kalau habis dinner biasa ngapain sih? Pulang. Oh. Nggak mau apain. Di rumah kan rumah kosong. Nggak ngapain. Rumah kosong nih, ke sana gitu enggak. Enggak lah. Nggak main futsal gitu? Wah, cewek cakep begitu jangan bos. Tapi bursa transfer udah tutup semua ya? Udah tutup. Persib, Dion Mars, Sergio Castel, dan Laifin Kurzawa yang masuk dan keluar ada William Marsilio, Febri Haryadi, Febri, Rezaldi, dan Hamra itu on loan semua. Oke. Terus Persija masuk 8 pemain baru. Banyak banget Persija. Zilstra jadi enggak? Zilstra ya? Iya. Iya, jadi. Sayang banget ya. Persija tuh banyak pemain asingnya Brazil, Mota, Paul Ricardo, Fajar Fatur Rahman dari Borneo. Iya dari Borneo. Sirus Margono kiper naturalisasi. Sirus Margono masuk ke Persija juga. Gantiin siapa? Jadi kiper kedua atau kiper ketiga ya? Andri Tani kan Kan dia mau pensiun tahun depan, Iya. nggak salah. kita undang aja Andri Tani ya. Boleh. Iya. Enggak, maksud gue Sirus Margono nasibnya apek juga ya. Di luar negeri cadangan, Iya. cadangan lagi.
Dan ada Alaidin. Alaidin kemarin main gak sih? Main ya? Dewa United masuk dan banyak juga Ivar Jenner yang ini Wah, kontrak gila. 4 bulan dia dilepas sama Utrecht. Dan Persis Solo paling aktif ada 17 pemain masuk dan keluar 15 pemain. Persis Solo luar Persis biasa. Solo. Untung mirip. Cuci gudang tuh. Gila, masuk 17 orang. Itu mah ganti semua ya. Iya. Cuci gudang itu. Dan musim ini ada fenomena unik di mana banyak pemain diaspora yang akhirnya bermain di Liga 1. Iya. Gua kemarin ngelihat ada postingan, ada meme lah yang bilang kami pecinta sepak bola Indonesia ternyata ibaratnya mohon maaf kepada M. Tahir. Karena M. Tahir itu pas zaman-zamannya kita kemarin kualifikasi Piala Dunia dan banyak menaturalisasi pemain-pemain baru. Kelasnya Eliano Reinders, Rafael Strike dan segala macam, dia kan sempet yang sebenarnya menaturalisasi itu 11-12 kualitasnya sama Pemain Indonesia. Wah, langsung rame kan. Ternyata di meme itu kami mohon maaf ternyata akhirnya mereka main juga di Liga 1 karena banyak yang main di Liga 1. Rafael Strike. Ya, walaupun sebenarnya menurut gua Tom Haye masih ada di atas levelnya Eliano, Tom Haye tuh emang bagus gitu. Eliano. Tapi ya mudah-mudahan kan kayak Ivar Jenner kan pemain muda berbakat juga kan. Dia main di sini kontraknya cuma 4 bulan. Ya, Mudah-mudahan 4 ini bulan. hanya mengisi dan menjadi batu loncatan dan nanti 4 bulan tuh sampai musim kelar ya. sampai musim kelar. Gitu. Jadi awal musim kan ada Jordi Amat yang main di sini, akhirnya pindah ke sini, ada Rafael Strike, Jens Raven, Tom Haye, Eliano, dan di tengah musim ini ada Shane Patinama, Nah, ada sayang banget saya harus Mauro Zylstra Iya, dari juga sayang Volendam, terus Dion Mars dan juga Ivar Jenner. Itu. Termasuk Sirus Margono juga ya. Sis Margono dari mana? Olympiakos, Bukan dia klub apalah, klubnya juga. Disney. Enak lagi tuh sih. Disney. Klub Disney. Ya kalau gue sih jujur ya pribadi ya sedih gue kayak aduh harusnya mereka bisa di luar berkarir di luar kita bikin happy. Tapi kan ada satu sisi di mana ya mudah-mudahan Liga Indonesia-nya juga jadi kompetitif, jadi mulai dilirik sama pemain-pemain asing berkualitas Ya, juga betul, gitu. betul. Oh, si Tom Haye aja main di situ. Ternyata kita tuh nggak tahu aja banyak pemain-pemain Belanda yang main di Liga Indonesia yang tadinya satu tim sama Tom Haye. Kayak main Bali United tuh ada yang pernah satu tim sama Tom Haye gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi sebenarnya walaupun ya mungkin di Belandanya juga yang ya kapan lah udah pas mudanya dia di satu tim. Seperti gitu. itu ya. Heeh. Ya. Tapi kan yang lu sayangkan maksudnya adalah Karirnya masih umurnya masih iya, bagus. kayak Eliano kan masih muda, Shane Patinama masih muda, Ivar Jenner apalagi gitu. Jadi kayaknya bisa deh. Kayak Jens Raven tuh harapannya main di luar gitu mah. Ya, apalagi kan mereka kan bahasa Inggrisnya bagus ya pasti ya. Jadi kayak udahlah main di luar kan gampang ya. Iya. Gitu. Tapi enak tuh ya bisa jadi guru Lia aja terus kalau pensiun ya. Iya. Datang ke Indonesia lu jadi guru Lia. Tapi di sini sih kan gajinya gede-gede juga. Jadi mereka juga Happy aja. happy aja lah gila. Iya. Makanya sekarang mah tergantung lu mau gedein liga lo apa pribadi lo gitu aja. Karir apa gaji itu. Enggak. Maksudnya dengan pemain-pemain bintang main ke Liga Indonesia otomatis ngangkat liga kita sebenarnya. Jadi tambah bagus itu Oh main-mainnya. bagus. Tapi enggak lah harusnya pengennya Otomatis juga pemain-pemain lokalnya kita juga naik derajat apa skillnya. skillnya naik Ada improvisasi. satu. Ya kalau gue mau jadi pemain ya standar gue harus segitu gitu juga. Tuh bisa. Gajinya emang di sana sama di sini gedean di sini mah. Ya buat pemain-pemain yang ya gua mungkin sama tapi mungkin Kayak Tom ada. Haye gajinya gedean Gua mana? nggak tahu tuh. Kita telepon aja ya. Buset. Jangan antara nggak enak. Nggak enak lah, ntar lagi mau maghrib soalnya. Iya. Iya, Dia kan sholat dulu. Aja. Langsung aja kita pindah ke La Liga. Ada pertandingan antara Barcelona dan Mallorca yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 3-0. 3 gol Barcelona dicetak Lewandowski, Yamal dan juga Marc Bernal. Pemain usia 18 tahun. Ya, ini bener ya. Iya gila sih ini. Gue nonton ini. Selalu ada pemain muda Kan, itulah yang gue suka dari Barcelona tuh selalu berani mencoba pemain muda dan pemain mudanya bagus-bagus. Yes. Selain si Marc Bernal kemarin yang main juga ada namanya di ininya Thomas siapa gitu, Thomas Marquez atau apalah namanya Tommy di sini gue. Wih,
Pemain baru juga tuh, pemain tengah juga Tommy. Kalau yang waktu itu yang keturunan Filipina Dia setengah pindah ke PSG. Dro Fernandes gitu. Dan ini pemain baru juga Mark Bernal kemarin cetak gol yang bagus juga, serangan balik, transisi yang bagus. Terus ya memang Barcelona nguasain banget sih. Pernah gelandang kan? Apa? Gelandang kan? Gelandang serang. Ya. Dan memang beda levelnya sih. kok Apa? lu kuahnya nggak lu minum? Enggak. Itu enak Itu banget. yang terbaik gila. Gue nggak sampai habis. Nah Oh, lu aja. itulah makanya kalau 2 Kenyang. iya lo harus relain tuh kenikmatan di akhirnya. Malah enak kuahnya diurut. Iya, ya. uyup. Tadi gue mau pakai ini kenyang makanya. Iya karena Lu ngapain lu umpetin? Ya jadi nih makan ini. Anjing. Tadi kebanyakan naruh kecap juga lagi bro kemanisan. Enggak pas itu tadi pas. Pas tadi. ya? Pas. Coba, weh. Ya secara nih gua tahu sih. Lihat coba Chan, warna dari warna. Liatin kamera. liatin. Warna oh cakep. Itu enak. Warna gitu enak. Enak warna gitu ya. Asik. Gila dia main di warna aja udah tahu. Oh iya bener bang. Enak. Itu gua enak tuh. Oh, enak. Warna gitu gua tahu. Makanya gue nyicip tadi. Bah, enak lagi. Pas gitu. Padahal lu ngasal kan. Nggak salah aja. Lu kalau diulangi lagi suruh bikin kayak gini lagi nggak bisa nih nggak nemu. Iya, sebenarnya tinggal radar lidah kita aja sih. Bilangnya sama sama yang tadi. Nasi okben aja dah nasi okben. Apa? Nasi hokben. Itu belum dimakan tuh. Oh tadi deh ntar ada ya. Anjing. Iya. Dah. Kemudian lu buat bikin lu ya. Nggak enak kok adem Chan. Pakai microwave masukin microwave. Oh iya benar bisa. Apaan tuh? Lanjut ke pertandingan Atletico Madrid versus Real Betis. Di mana Real Betis bisa mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0. Anthony Yeboah. Bukan. Beda. Beda. Ini Anthony MU kan? Iya. Anthony ini juga sebenarnya banyak peluang si Atletico. Atletico juga banyak peluangnya. Bahkan ada satu gol yang dianulir. Akhirnya Betis memenangkan pertandingan dengan gol semata wayangnya Anthony. Tapi selain Barcelona, Madrid juga masih nempel. Karena Madrid setelah ditinggal sama, ini ada 2 nih. Madrid ini berhasil setelah ditinggal sama Xabi Alonso malah jadi bagus. Iya. Karena itu ruang gantinya mungkin sekarang udah kepegang sama Arbeloa. Jadi kayak Arbeloa ya udah siapa nih yang mimpin? Mbappe ya udah lu yang mimpin ya. Ya lo ngurusin ya. Nah, Pokoknya udah gue ya. gak mau tahu harus menang. Oh maksudnya ruang ganti udah kepegang tuh gitu. Iya, pemain-pemainnya Maksudnya udah nurut. kondisi nyaman. Iya, aman. Apa gitu ya. Udah, Nyaman, udah nggak mungkin Nggak ada yang diem-dieman. ya nggak ada yang kalau misalnya pelatihnya ngomong malas lah gue gitu kan gitu kan. Iya, lagi briefing nyalain radio gede-gede. Iya. Ada tuh begitu. Kita kan kalau misalnya ada di kelas dulu kalau gurunya nggak asik kan kita malas dengerinnya. Iya benar. Oh itu juga begitu Nah ya? gitu. Oh itu maksudnya, oke. Gitu. Jadi Ini tapi asik nih kalau gurunya. gurunya asik kan kita juga, wah bu, iya, apa gitu. iya, Enak gitu. Benar, Nah ini kayaknya udah asik nih, makanya menang terus. Jaraknya berapa sekarang? 1 poin doang. 1 poin. 1 poin sisanya. Oke. Jadi Barcelona nggak bisa tidur nyenyak, masih terus dibayang-bayangin dengan performa Real Madrid yang makin solid. Betul. Oke. Sama seperti halnya pendukung-pendukung Juventus yang nantinya juga kita akan bahas karena Juventus ini seri, ya. Hah? Belum ya? Belum, iya tapi Juventus emang imbang. Sorry. Oh iya. Lawan Lazio setelah dibantai sama Atalanta 3-0 di perempat final Coppa Italia. Iya. Main kemarin imbang 2-2. Udah kalah dulu tuh 2-0. 2-0 dulu tapi. Ah, 2-0 kalah apa 2-0 menang? 2-0 kalah. 2-0 kalah. Oh bagus dong. Golnya di menit. Nah inilah. Kalulu. Aduh. Tapi yang gak nyangka permainan si Boga. Hah? Ada pemain ini. Orang Boga. Batak. Iya, orang Boga. Kok ada orang Batak ternyata tuh? Boga hancur. Goblok. Enggak, kalau katain dia pakai bahasa Sunda, jadi kayak bahasa Sunda ya. Boga hancur. Bener kayak bahasa Sunda. Boga apa sih? Namanya Boga. Boga tuh, nah kalau di Sunda Boga tuh punya. Nah, punya Teboga. hancur, bener-bener. Teboga. Boga Nggak punya. nggak punya. Gak punya. Boga hancur itu bener dong? Mang? Bener. Bener ya? Maneh.
Jadi Inter lagi Juventus 2-2. 2-2. Gak sama lawan Di kandang lawan Lazio. Lawan Lazio ketinggalan 2-0 dulu dan gol penyamanya di menit 90 plus 6. Wah, Kak itu Nuno, gila Kak sih. Nuno. Yang ini sebenarnya secara permainan Juve bagus banget, udah solid lah. Memang butuh striker sih, butuh finisher yang Balik lagi nih. Kemarin Jonathan David dibagus. jago, tapi emang gue bilang nggak konsisten. Kurang. Ntar bagus, ntar enggak, ntar kurang lah. Kan nggak mungkin setiap pertandingan golin. Harus ada yang begitu. Harus ada pemain yang tiap pertandingan golin tuh. Striker tugasnya begitu, Mang. Nah, Juve tuh butuh yang begitu tuh. Karena shoot on goalnya 25 apa berapa gitu. Banyak ya? Iya, tapi nggak konversi gol. Nah, itu yang sangat kecewain. Jadi, ya udah kita relain musim ini, tapi dengan Spalletti permainannya membaik, Juve jadi lebih enak dilihat, udah punya sistem yang bagus, tinggal pemain-pemainnya yang dibutuhin sama Spalletti. Nah, memang agak susah ngegeser kayak pemain tim-tim yang udah kuat kayak Genoa, kayak Napoli. Napoli itu udah solid banget, kemarin menang 3-2 lawan Genoa. Ya. Gila sih. Højlund sama McTominay golin. Holun golin mulu ya. Iya, semua pemain MU keluar jago kecuali Garnacho katanya. Iya bener Garnacho. Mas Garnacho di Chelsea juga bagus kan? Iya. Kagak. Enggak ya? Sama Jadon Sancho. Semua pemain MU yang cabut bagus ini. Højlund sama McTominay golin sama-sama ngegolin dan bawa Napoli menang 3-2. Gila sih. Dan Inter ngebantai Sassuolo. Juve juga ngebantai Sassuolo, udah nggak ada yang istimewa lah dari ini. Emang berapa Juve? 5-1. Hah? 5-1. Kapan? Berapa minggu yang lalu lah. Inter tapi bagusan Inter 5-0. Ya, 1 juga. 5-1 ya bener. Masa sih? Iya nih Juve Sassuolo. Oh jadi ragu. Jay Izzes gue ngeliat cuplikannya ya. Jay Izzes marah-marah. Sama back-backnya kayak sama kipernya dia marah-marah. 3-0. Gol terakhir sama kipernya jauh tuh 5-0 3-0. 5-1. Ya 2 gol. Jay Izzes dibantai. Milan belum menang, belum main. Belum main. Tapi pertandingan minggu lalu pas kita ini kan malamnya menang tuh. Menang 3-0 kalau salah. Iya 3-0 lawan Bologna. Ada yang ini gua juga. Mas, Om Gok itu tuh Ngkungku golin lagi. Iya benar, Gunggu. Pokoknya semua yang diomongin sama kita. Gunggu penalti. Kalulu aja, Kalulu jadi gua golin lagi. Kalulu bagus. Golin lagi. Kalulu Ngkungku nguntit. Itu Juve menguntit. Pokoknya posisi Liga Italia sekarang masih puncak klasemen Inter dipegang lah, Milan. nyaman lah. Yo, Gila. jauh lah, 8 poin bedanya sama posisi kedua yaitu Milan. Milan kalau misalnya- Tapi selisih satu pertandingan nggak salah ya. Kalau menang, Berarti 5 lagi ya. iya benar. Ya gue sih berharap Milan juara. Sama, gue juga Gua kalau boleh pengennya milih gue Milan juara. Pasti Milan, karena gue kan Milanisti. Gue mau tetap Milanisti. Wow. Pindah ke English Premier League. Ya. Ada pertandingan antara King MU versus Tottenham Hotspur. Glory Dengan Manchester kemenangan United. 2-0 dicetak oleh Mbemo dan juga Mbemo. Bruno. Bajai. Mbemo dan Bajai. Dan juga Bruno Fernandes. MU maksudnya mainnya bagus, terus juga dikasih kartu merah di menit-menit awal ya. 20-an ya. Romero, iya. Romero tuh kan kena kartu merah di menit-menit awal. Gue tuh tadi mau nonton nih, MU ya. Pas baru mulai nyalain, tek. 1-0. Enggak, Romero kartu merah. Tolol, gue bilang tolol Romero. Lu 11 Spurs nih ya, 11 pemain aja belum tentu menang. Mainnya jelek, apalagi 10 pemain. Iya. Ya elah Romero terus yang main ganti Romero akhirnya diganti Odobert, diganti sama Dragusin. Nggak lama kemudian corner golnya Mbemo. Iya, bagus. Gua akuin. Bagus. Jago ya. Nah ini sama aja gol bola mati ini kayak Skemanya bagus menohok lah. fans MU sendiri. Karena fans MU kan suka ngatain. Arsenal. Masa ngebelain Arsenal yang cuman ngandelin bola mati. Padahal MU sama Arsenal bola mati cuma selisih 2 gol doang. Iya. Arsenal 15, MU 13. Nah, ayo. Jadi kan sah-sah aja sebenarnya bola mati mah sah-sah aja. Iya. Emang gue mah berharap dari corner Liverpool Iyalah. jarang tuh. Corner banyak tapi nggak pernah gol. Justru itu adalah kesempatan kita
mencetak gol gitu. Iya, karena katanya konon kenapa MU bagus di bola mati? Karena adanya John Evans. Oh di pelatihan. Pelatihan. Ya. Karena dia mungkin dulu jago ya, bola-bola mati tuh dia jago. John Evan nomor 5 ya? Dulu sih nomor 5 ya kayaknya ya. Ya mungkin pernah lah dia. Atau nggak, kalau nggak pernah juga dia pasti pernah lihat orang pakai nomor 5. Bener. Coba cek John Evan 5. Coba Dan, cek Dan. Nomor punggung Johnny Evans. Gila, dan MU cuma selisih Yang terakhir 35. 3 poin sama Aston Villa. Ya, di urutan 4, sekarang MU bertengger di urutan 4, zona UCL, selisihnya 3 poin sama Aston Villa, terus Jauh dari Liverpool. nggak usah diomongin, terus 4 doang kan udah sama Liverpool? 5. Dan ini adalah jadi kemenangan beruntunnya MU, 4 kemenangan beruntun, bahkan ada fans MU yang mau MU strain. apa? Namanya MU strain ya kalau nggak salah ya. Yang Mau cukur rambut, yang iya. mau cukur. Nah, akhirnya dia mau cukur rambut nih Kalau kayaknya. yang kelima. Satu lagi ya. Kalau MU menang satu lagi, kita ngapain? Hah? Kok kita? Kita Bener. Ayo. kita pakai baju MU. Ayo, bener ya. Bener ya. Halaman nih. Ayo. Ayo, gua iya. Oh ya. Ya lu mah enak. Emang apa? Kan kok Milan? Ya nggak apa-apa. Gua fans Juve. Kalau MU next Oh, lawan 5. siapa? Kandang West Ham. Di kandang? Kandang West Ham. Ya gampang. Buset. Susah. Ya. Di Canio, bro. Martil. Enggak, udah jelek buat Sam. Ayo, pakai baju MU. Ayo. Lo Yang lain deh. pakai jaket MU dah. Kan kalah waktu itu MU di kandang sama West Ham. Iya. Iya. kan? Nggak menang seri. Seri. Oke. Pakai baju MU ya. Ya. MU. Halaman. Oke. Cari yang gede baju ya. Ke kamera dulu dong. Ayo. Yuk, pokoknya. Kalau MU menang 5 kali berturut-turut, kita bertiga akan pakai baju MU. Glory. Emang lu ada bajunya? Alan Smith Ada. 15. Oh, lu ada? Gak ada. Terus? Beli lah. Bener. Benar. Ori ya? Iya, Mang. Shopee aja. Gue Lu kan ada Gue juga nggak Beckham. ada. Oh, jangan suka. Nggak ada. Sharp yang itu gue keluarin ya. nih. Kok mau dijual? Ya pakai dulu. Ya Allah. Ya, lu pakai baju treble 98. Kurang MU apa tuh, gila. Kalau menang. Kalau belum, menang. kan belum. Kalau menang ya. Oke. Udah Aston Villa kemarin ditahan imbang Bournemouth 1-1, kemudian ada Arsenal lawan Sunderland. Nah, gimana nih Wanco yang Yes. nonton Arsenal Sunderland nih? Yoi, sebenarnya 20 menit pertama Sunderland bisa ngimbangin Arsenal, bahkan di menit awal tuh Sunderland beberapa kali nyiptain peluang sebenarnya. Sayang tapi nggak gol. Habis itu gue tidur. Pas gue lihat udah 1-0 aja. Jadi lu gol Arsenal pun nggak lihat? Nggak Nggak lihat. lihat. Keintip lagi, oh 1-0 udah. Arsenal menang. Tapi 20 menit awal tuh oke ya. Iya, kok ada yang lolos, kok ada yang salah passing apa back Arsenal ya? Lupa gue, udah man to man udah sama kiper, nggak gol. Iya. Tapi emang pantesan ini di grup juga kan gue bilang tuh, Sunderland bagus sih. Kok nggak ada yang nyaut? Perasaan dia mau nonton Arsenal, kok nggak nyaut nih? Tidur. ternyata dia anjing. Tapi gue kan menunggu abis itu gantian tuh antara nonton Arsenal Sunderland dan Barcelona Mallorca. Tapi gue terusin Barcelona Mallorca karena Arsenal udah menang lah. Tadinya udah 1-0, terus pas gol kedua udah kelar nih. Karena sebenarnya Sunderland itu punya, gue jadi Sunderland bagus loh mainnya. Bagus, bajunya bagus. Dengan tidak ada pemain-pemain bintang, tapi Wancoy, bajunya wancoy. iya. Weh, wancoy. Ya bener. Tapi salah tahun, lu kan 83. Iya. Ala angsa. Bener. Dengan beberapa kali gue ngelihat juga emang ada peluang-peluang Sunderland dan gue takjubnya itu dia bisa pede mainin bola ke kanan, ke kiri segala macam dengan pressingnya Arsenal dengan kualitas pemain Arsenal dan menurut gue Sunderland sih oke sih. Tapi emang gue takjub tuh sama kirinya Arsenal tuh si Trossard siapa? Trossard. Trossard. Gila tuh orang gesit tuh. 19. Gue inget Ryan Giggs aja tuh di eranya tuh. Dia Iya, main iya. kayak begitu. Bawa bolanya berani nusuk-nusuk.
Cuma oke, Trossard oke. Bagus dia. Pemain Belgia. Belgia tuh. Belgia ya betul. Dan Chelsea kembali meneruskan apa namanya rekor baiknya di bawah Rossenior. Ya bagus juga Chelsea nih. Gila. Dan dia bisa membuat beberapa pemain Chelsea yang tadinya underperform jadi perform luar biasa. Yes. Reece James. Ya. Ini gila, gua suka banget ngeliat dia. Reece James itu kalau misalnya nggak sering cedera, ini Bek kanan pemain terbaik bagus dunia. banget. Iya benar bagus Ini banget. bagus banget Reece Free James. kick-nya menurut gua. bagus. Passingnya bagus, free kicknya bagus. Nah kalau dulu kan di sandingannya sama Trent itu kan defense-nya kurang. Tapi dibilangnya secara passing dan free kick, crossing bagus. Reece James juga nggak kalah crossing dan segala macam. Tapi dia punya defensive ability yang lebih bagus daripada daripada TAA. Gitu. Tapi sayang mudah cedera. Gampang cedera si Reece James ini. Cuman kemarin Cole Palmer kembali mencetak hat-trick. Buset. Setelah lama nggak hat-trick ya. Iya. Gila. Penalti 2 tapi ya. Dan ini membuat Chelsea ada tetap di urutan ke-5 di bawah MU. Di bawah MU. Ya, Newcastle Brentford 3-2 dimenangkan Brentford. Iya, ini seru juga nih. Newcastle malah belum pernah menang di 5 laga terakhir. Sama seperti 5 laga terakhir Newcastle tuh 4 kali kalah, 1 kali seri ya. Sama seperti Liverpool yang kalah lagi. Kenapa, Chan? Padahal gue sih gak nonton karena gue kebetulan hotelnya nggak ada paket tuh waktu itu, nggak bisa nonton Liga Inggris. Terus gue lihat story. Iya. Ada yang video depan TV ini. Itu kenapa gue pengen ketawa nih, karena kan Szoboszlai mencetak gol meyakinkan kan 1-0 di menit 80-an. Enggak 60 60-an lah. Wah, ada yang foto di depan TV. Wah gila, tidur tidur ngantuk karena lagi enak badan. Pagi-paginya kok kalah, kok menang Liverpool. Kok menang? Gimana dia udah begini? Dihapus kan ya? Iya. Tapi gak dihapus bagus ya. Oh dihapus kan ya? Gue cek langsung. Enggak dihapus. Tadinya gue mau hapus sih, malu gue. Tadinya jujur tadinya gue pengen hapus itu karena gue malu pas sudah tai akhirnya gue bikin aja lagi deh tai gitu. Gue coba lihat doang tuh kayak gini kan. Karena gini. Ini gue tuh inget, gue tuh sering ngobrol sama Pican kalau ngomongin bola. Jadi kalau misal lu mau menangkan sebuah pertandingan, lu harus menangin lini tengahnya. Harus willing nguasain lini tengah. Betul, dan itu di half time itu gue nulis tuh Liverpool di babak pertama hilang, habis diserang sama possessionnya jauh sama City, nggak main aja karena nggak bisa nguasain lini tengahnya. Gravenberch mati, McAllister juga mati, nggak berani. Gravenberch salah passing, salah kontrol, semuanya salah aja dia tuh. Nah, pas babak kedua itu mulai berani tuh. Szoboszlai berani main, bantu tengahnya juga, si Florian Wirtz juga ikut turun untuk jemput bola. Jadi akhirnya dikuasai lah lini tengahnya. Cuman nah pas golnya si Szoboszlai kan golnya harus diakui bagus. Ya kan. Jadi kan ada momen adrenalin. Lu nggak tahu kan setelah terjadi itu kan gitu ya. Itu bini gua sama bayi gua itu lagi tidur. Bayi gua langsung gerak. Bini gua jangan berisik. Karena gue tadi mau nonton di bawah. Lo nggak beda TV ya? Remote TV gue yang di bawah hilang. Nggak tahu di mana. Akhirnya gue di atas deh. Gue kecilin aja udah. Gitu. Jadi anjing lah itu. Tiba-tiba. Gue nonton nih, wah menang. Ya kan, udah terus gue tidur nih. Pagi lihat Liverpool versus. Dihapus gak tuh foto video ya? Bahkan gue tahu paham pas abis posting itu pas seri satu sama dulu terus gue yang
anjing ini pasti banyak yang komen nih, makanya bang jangan seneng dulu. Ya mana tuh ketawa-ketawanya gitu. Pasti tuh gue Pasti. gue si overthinking ini pasti anjing hapus nggak ya. Janganlah, kalau hapus juga kok dihapus bang, ya kan gitu. Yang tadi kok dihapus bang gitu. Udah bodo amat lah. Kan itu hanya meluapkan kegembiraan. Semua juga fans Liverpool juga kalau kan kita nggak tahu, makanya jangan seneng dulu. Iya, semua pada positif ya. Tapi ya itu kalau analisa gua balik lagi ini adalah jadi gua nggak tahu nih kan banyak orang yang kalah yang menjelaskan, yang kalah yang bercerita. Gua nggak mau excuse, memang kalah. Secara skor kalah, tapi menurut gua babak kedua itu Liverpool menguasai pertandingan dan gua nggak bisa blaming the referee, nggak bisa nyalahin wasit juga karena ada beberapa yang jadi highlight itu adalah di saat Bernardo Silva narik Mo Salah di babak pertama itu nggak penalti, bahkan nggak di VAR. Itu juga jadi pertanyaan. Babak kedua Gehi yang narik bajunya Mo Salah di saat Mo Salah udah lepas. Memang ada dua pemain di tengah yang masih bisa ngeblok, tapi kayaknya masih jauh banget. Itu Mo Salah bisa cutback, bisa itu goal opportunity-nya gede banget. Tapi Gehi cuma dikasih kartu kuning. Bahkan Gehi pun setelah pertandingan dia sempat bilang, gue mah nyangkanya kartu merah gitu. Karena ya itu clear chance banget gitu. Tapi ya udahlah. Ya sama kayak Juve juga gitu, Mang. Banyak hal-hal yang dirugikin tapi ya udahlah ya. Iya, ya udah. Kita gitu udah terima bahwa pertandingan seperti itu, tapi memang poinnya adalah itu lawan Manchester City, tim yang lu nggak bisa biarin mereka megang bola, itu nggak bisa itu, tim nggak bisa dibiarin. Nah makanya kekesalan gue akhirnya kemarin itu setelah menang lawan Newcastle itu gue tuh iya kali ya, jangan bilang botak tolol, kasih waktu lah buat dia, kasihan nih dia mungkin lagi mencoba meramu tim yang baru dan segala macam bla bla bla. Tapi setelah kemarin tadi malam gue lihat pertandingannya botak tolol 1-0 botak tolol menit 80 kagak ganti pemain. Itu pemain udah capek karena udah pressing segala macam, udah 1-0 tuh hilang tuh, pressingnya hilang, jadi defensif lagi akhirnya kecolongan lewat Bernardo Silva yang main. Menurut gua tadi malam Bernardo Silva luar biasa dan gua nggak tahu ini pasti ada, kan dulu pernah berantem sama Muhammad Salah kan, dan jadi seru aja duelnya si Silva itu. Dan baru di menit 80-an dia masukin Curtis Jones setelah 1-1, itu pun setelah 1-1 masukin Curtis Jones gantiin Gakpo, yang mana menurut gua harusnya si Arne Slot itu ya udah ini aja berani masukin Chiesa kayak, masukin Curtis Jones kayak. Chiesa jauh lebih layak dikasih kesempatan dibandingin Gakpo sih kalau menurut gue. Ya nggak apa-apa misalnya menit 75 ganti karena udah capek. Aneh karena disiram air putih. Tahu kenapa sih? Air putih. Air putih. Gitu. Tapi ada yang seru di akhir pertandingan yang menyebabkan Szoboszlai, lu mau wudu? Enggak, ini lengket banget tadi. Ambulan susu. Szoboszlai kena kartu merah karena di akhir pertandingan yang sebenarnya merugikan Liverpool. Padahal kalau kata Pep Guardiola juga kasih gol aja ya. Iya, kata wasit juga wasit ngapain sih, udah itu mah gol aja udah. Jadi Szoboszlai nggak kartu merah. Gua juga sebagai fans Liverpool ya udah kalah. Orang itu kan si Alisson udah maju. Ternyata gagal. Kiper udah maju, ya udah itu udah resikonya bakal kebobolan gitu. Iya. Berisik itu. Enggak apa-apa, udah ngomong udah. Kebelet gue. Ya udah. Ini masih 30 menit lagi. Udah makanya gue pegang gini aja biar bisa lari. Pengen berak kan ya. Padahal gue lagi masih ngomongin Liverpool. Pengen berak kan gue tahan. Jadi lanjut apa? Lu kesana pakai, jadi kedengeran beraknya. Enggak, gue ngobrol aja, kita ngobrol. Jadi bisa kasih komen-komen juga ya. Gimana ngobrolnya? Gue sambil ngomong kan, lo ngomong nih, ada di ini, gue juga kasih komen dari sana. Gimana bisa tahu? Kan gue dengar lo Gimana ngomong. bisa nyambungnya? Gue telepon, gue sambil telepon. Enggak, gue denger. Udah jadi udah mau habis sebentar. Ada. Adalah
Nah kita mau tebak-tebak skor sekarang. ACL 2 leg 1 di Thailand, Ratchaburi melawan Persib. Persib, dah langsung Copa Itali. Persib. Hari Rabu, menurut lu gimana Chan? Persib menang. Berapa? 2-0. Wanjai? Persib Oh, cepet cuy, 1-0. lama banget cuy. Persib 1-0. Nah kalau menurut gue ini pertanyaan bakal seru banget. Lama aja. Udah. Emang gak, gue sebagai fans Persib pengennya mah menang. Cuma kan ini di kandang lawan dan ini Asia juga levelnya, jadi pasti akan berat juga. Gua sih berharap kita bisa ngambil poin di 1 poin minimal ya Sri ya. iya seri aja di sini, nanti menangnya di Bandung. Yoi. Terus ada quarter final di Coppa Italia, pertemuan antara Napoli dan versus Como. Wah, Kok berak gua gak pengen ini gak pengen berak ya? Oh karena itu tadi karena nih lu neken kan itu kan angin. Iya. Ya kan angin. Rasa berak tuh sebenarnya bukan tai emang keluar angin. Jadi Angin itu dorong tai. ya gitu. Ya Coppa Italia kan antara Napoli Como sih kok gua. Hah? Como, Napoli Como mah Como menang harusnya. Terakhir nih ya Como. Gue belain lo. Oh tetap gak digubris sih beneran dah. Kemarin kan sampai gua fotoin tuh di pinggir jalan. Ada Jalan-jalan ke Como kan tuh. Jalan-jalan ke Como, Jarum Super ya. Iya. Terakhir nih gue bilang itu. Itu terakhir nih ya. Mas Como. Ini terakhir nih. Oh gak digubris juga. Udah deh. Oh, West Ham MU tuh hari Rabu besok. Ya ini. Oh, Oh sekalian aja deh. Banner yang kemarin lu foto masukin tuh di insert. Tring gitu. Asal insert aja deh. Iya. Kalau nggak digubris juga. Kebaluan. Iya. Padahal kan gue bilang Ciliwung loh. Padahal kan Pican setiap ini udah ngomong apa? Selalu ngomong apa? Yang ada di banner. Apa ya itu? Gue sering ngomong itu ya. Apa katanya tuh? Ini namanya super. Ini rasanya super. Udah sering banget gue. Nah, lo tau kan ngetek sambil nahan berak itu. Caranya pengen berak lupain aja. Iya, lupain. Gue kali ya buah apel gitu kan. Coba lu ngomong gitu. Oh, pengen apel Fuji lah. Hilang tuh. Hilang nggak? Hilang. Terus ada IPL West Ham versus MU. Tanggal Rabu 19 Februari karena gue mau pakai baju MU, gue jagoin MU menang di kandang West Ham. Seri nih, West Ham. Seri, Chan. MU apa MU OSM MU gua. Sama-sama di tanggal 11 semua nih. Emang ya. IPL ada midweek ya? Ada midweek ini ya? Frank Illet cukur rambut, sidekick pakai baju MU. Ya. Oke. Dan yang terakhir ada pertandingan semifinal Copa del Rey. Barcelona gua. Gua Atletico. Udahlah. Nah, gua Atletico pokoknya. Yang satu udah WO. Ada lagi gak sih? Udah ya? Udah.